Maka Allah memperingatkan Nabi Musa, "Walaqad auhayna ila Musa an asri bi ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa la takhafu darakan wa la takhsha." Maka kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah mewahyukan kepada Musa untuk membawa pergi hamba-hambaku di malam hari. Keluar diam-diam di malam hari. Ya, karena Fir'aun dan bentaranya hendak membunuh Musa dan para pengikutnya. Akhirnya keluarlah Nabi Musa bersama para pengikutnya berjalan menuju ke Laut Merah. Akhirnya tatkala mereka sudah pergi, pagi-pagi Fir'aun baru sadar. Karena dia Tuhan tapi tidur ya, jadi nggak ngerti apa yang terjadi di sekitarnya. Ya, ini Tuhan Bahlul ya. Sudah pergi semuanya, ngamuk dia. Maka kemudian kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syu'ara, fa arsala fir'aunu fil madaini hasyirin. Maka dia kumpulkan seluruh pasukannya di seluruh kota-kota, di kampung-kampung, di seluruh RW-RW kumpul semuanya. Lurah-kelurahan semua dikumpulkan. Semua anak buahnya dia kumpulkan. Dia lagi ngamuk banget. Kemudian dia berkata, "Inna haula'i lasyirdzimatun qalilun." Sungguhnya mereka Bani Israel hanyalah golongan sedikit. Ingat kata ini nanti akan kita bahas suatu saat. Fir'aun waktu mensifati Bani Israel, dia berkata, "Inna haula'i lasyirdzimatun qalilun." Sungguhnya Bani Israel cuma sedikit, kita banyak. Wa innahum lana laghaizun. Sungguhnya mereka yang sedikit itu telah membuat kita murka. Wa inna la jami'un hadirun. Dan kita adalah kelompok yang selalu waspada, berjaga-jaga untuk menangkap mereka. Maka mereka pun keluar. Dan mereka keluar rame-rame seluruhnya. Kata para ulama seluruhnya diajak. Karena mereka ingin pesta membunuh Bani Israel. Maka semua diajak, tidak seorang pun dibiarkan. Semuanya diajak. Menteri-menterinya, rakyatnya, algojo-algojonya, laki-laki, perempuan, semua diajak untuk mengejar siapa? Musa dan para pengikutnya. Kata Allah, fa akhrajnahum min jannati wa uyun. Allah cerita tentang indahnya Mesir. Kami pun mengeluarkan mereka dari kebun-kebun yang indah di Mesir, dari mata air yang mengalir di Mesir. Semua kekayaan mereka tinggalkan, menuju apa? Kematian. Mereka sudah jadi raja berpuluhan tahun dengan keindahan, ya. Semuanya Allah keluarkan mereka. Kata Allah, fa akhrajnahum min jannati wa uyun. Kami keluarkan mereka dari kebun-kebun mereka yang indah, dari mata air yang indah. Wa kunuzin wa maqamin karim. Dari harta-harta yang banyak yang mereka miliki. Dari kedudukan yang mulia sebagai raja dan bangsa yang mulia. Wa kadzalika wa arafnaha Bani Israil. Suatu hari kami akan mewariskan ini kepada Bani Israil. Disebutkan yaitu di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Akhirnya apa? Fa'atba'uhum musyrikin. Tatkala matahari menyingsing, terbit, maka akhirnya ketemuan. Karena Nabi Musa kan orang susah, orang-orang tua, nenek-nenek. Jadi nggak bisa cepat, jalannya pelan-pelan. Akhirnya kesusul. Kesusul di mana? Tersusul di hadapan mereka ada Laut Merah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun." Tatkala sudah saling melihat di antara dua kelompok, kelompoknya Musa dan kelompoknya Firaun, maka berkatalah pengikut Nabi Musa, "Inna lamudrakun." Kita bakalan ketangkap. Sebagian ahli tafsir mengatakan mereka yang ngajak Nabi Musa, "Ya Musa, katanya kita selamat, ini mau kemana lagi? Di depan ada Laut Merah, di belakang ada pasukan Firaun. Mau kemana? Kita pasti ketangkap." Nabi Musa dengan penuh keyakinan, "Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin." Ini orang yang beriman. Semakin dalam kondisi sulit, dia semakin tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berkata sekali-sekali tidak, sungguhnya Rabbku akan memberi petunjuk kepadaku. Maka Allah berkata, fa auhayna ila Musa an idrib bi asakal bahar. Wahai Musa, pukulkan tongkatmu kepada lautan. Sebenarnya enggak usah pukul tongkat, laut bisa terbelah. Tetapi Allah ingin memuliakan Nabi Musa, ya. Maka dia bisa pukul tongkat. Akhirnya laut terbelah. Kata Allah, "Fanfalaqa, fakana kullu firqin kautaudil azim." Maka kata para ahli tafsirnya Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan laut terbelah menjadi 12 pintu. Naik ke atas. Air lari mengalir ke mana? Ke atas. Ini mukjizat. Namanya air itu mengalir ke bawah. Ini mengalir ke mana? Ke atas. Kenapa 12 pintu? Karena Bani Israel 12 apa? Suku. Jadi masing-masing lewat pintunya berjalan supaya mereka tidak rebut-rebutan, ya. Selalu begitu. Kalau ada, nanti akan disebut, kalau ada air, ada 12 keran. Nanti akan kita bahas, ya. Intinya 12 pintu, kemudian mereka berjalan. Bahkan kata Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, jadi air. 1, 2, 3, 4. Tetapi di antara dinding-dinding air tersebut ada lubang-lubangnya. Sehingga mereka bisa saling melihat. Karena mereka bilang, Musa jangan-jangan yang sana sudah tenggelam. Jangan-jangan suku sana sudah tenggelam. Jangan banyak ngomong, lihat nih. Kebuka. Jadi mereka saling apa? Melihat. Jadi mereka selalu curiga-curiga sama siapa Nabi Musa. Jadi dibuka oleh Allah, dibuka sehingga meskipun ada dinding, ada lubang-lubangnya. Bisa, masih selamat, jalan bareng. Tapi akhirnya mereka berjalan sampai di ujung.
Akhirnya Nabi Musa sampai di ujung. Nabi Musa dan pengikut sudah lewat. Fir'aun dan bala tentaranya baru sampai di ujung sini. Nabi Musa ingin pukul tongkatnya supaya laut kembali tertutup agar mereka selamat. Kata Allah, "Watrukil bahra rahwan." Watrukil bahra rahwan. Wahai Musa, jangan pukulkan tongkatmu. Biar laut terbelah seperti sebelumnya. Akhirnya laut tetap terbelah. Tatkala itu Fir'aun tahu ini musibah ini. Karena dia tahu ini memang saya membangkang sama Tuhan, tapi sudah terlanjur. Saya bilang Fir'aun jaga image ya. Ya gimana sudah ngaku Tuhan. Sampai kata Ibnu Katsir, fatajallada Fir'aun. Fir'aun akhirnya sok kuat padahal dia sudah gelisah ini bakalan mati, tapi ya apa boleh buat ya udahlah. Nah, dia pintar ngomong, "Wahai rakyatku, lihat laut terbelah untukku." Wis. Mau mampus masih pede. Akhirnya Fir'aun jalan. Lihat laut terbuka untukku. Dasar rakyatnya bodoh semua. Ngikut akhirnya, ngikut. Sudah sampai tengah-tengah mau di ujung, Nabi Musa tinggal pukul tongkat lagi, kembali lagi. Waktu laut kembali tertutup, disitulah Fir'aun kemudian beriman. Falamma adrakahul gharaqu qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil. Tatkala Fir'aun tahu akan tenggelam, dia berkata, aku beriman. Sungguhnya tidak ada yang berhak disembah kecuali Tuhannya Bani Israel. Yaitu dia mengucapkan la ilaha illallah. Oleh karenanya kata yang terakhir keluar dari Fir'aun apa? La ilaha illallah. Tapi apa bermanfaat? Tidak bermanfaat. Akhirnya datang dalam hadis yang hasan, Jibril alaihissalam lihat Fir'aun komat kamit, dia ambil pasir masukin. Biar enggak banyak ngomong ya. Karena kalau ngomong-ngomong nanti Allah maafkan. Jibril tidak mau. Kata para ulama, Jibril tidak mau Fir'aun khawatir terkena rahmat Allah ya. Karena Jibril tahu betapa rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jibril lebih tahu tentang Allah daripada kita. Ini kalau Firaun komat kami, astagfirullah bahaya. Bergunding masukin apa? Akhirnya dia ambil pasir masukin mulut Firaun, selesai. Enggak diterima taubatnya karena sudah nyawa siap dicabut, akhirnya tenggelamlah. Maka tewaslah Firaun dan bala tentaranya, dan itu semua dilihat oleh Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel. Bani Israel masih ngomong, wahai Musa, itu Fir'aun kemana? Jangan-jangan nggak mati. Jadi mereka tuh selalu begitu ya, suudon sama siapa? Nabi Musa. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala ya, al-yauma nunajjika bi badinika litakuna liman khalfaka ayah. Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu, wahai Fir'aun. Jadi Fir'aun nampak di atas, diselamatkan. Yang lain hilang semua, kecuali jasad siapa? Fir'aun. Agar Bani Israel lihat tuh, oh itu Tuhan sudah tewas. Biar mereka tahu bahwasanya benar-benar mati. Karena kalau tidak kelihatan mereka akan mengatakan Fir'aun belum mati. Siapa tahu main-main ketemu Nyi Roro Kidul, nggak tahu. Ternyata udah tewas.